Assalamualaikum brosis, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita gas lagi, riding santai menuju Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Hari ini kita berada di Jalan Raya Pelabuhan Ratu, tepatnya di daerah Cikembang, Sukabumi, Jawa Barat. Kita mulai vlog motoran dari titik ini karena pemandangan dan jalannya udah mulai cakep banget. Cocok banget buat kalian yang pengen lihat suasana real jalur menuju pantai. Jadi, di video kali ini, kita bakal terus gas pelan-pelan sambil nikmatin jalan dan pastinya finish di Pelabuhan Ratu. Oh ya, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya brosis, biar makin semangat riding dan bikin konten-konten jalan-jalan lainnya. Oke, kita lanjut gas lagi, stay tune. Oke brosis, sekarang kita baru aja melewati jembatan pertama yang jadi ciri khas jalur menuju Pelabuhan Ratu ini. Kalau nggak salah hitung, totalnya ada sekitar 13 jembatan yang bakal kita lewatin sampai bener-bener nyampe ke bibir pantai. Masing-masing jembatan punya keunikannya sendiri. Ada yang panjang dan tinggi, ada juga yang kecil tapi pemandangannya luar biasa. Di kiri kanan kadang kelihatan sungai-sungai kecil, sawah, bahkan jurang yang cukup curam. Buat yang bawa motor, ini spot-spot yang asik banget buat slow riding sambil nikmatin view-nya. Tapi ingat ya brosis, beberapa jembatan ini jalurnya sempit dan kondisi aspalnya gak semuanya mulus. Jadi tetap hati-hati dan jangan ngebut. Lebih baik kita nikmatin perjalanan daripada buru-buru tapi gak sempat lihat indahnya alam sekitar. Gue coba ceritain sedikit soal struktur dan karakteristik jalannya. Jalur menuju Pelabuhan Ratu punya banyak variasi, mulai dari jalan besar beraspal mulus, sampai jalan sempit yang berkelok dan naik turun tajam. Secara umum, kondisi jalannya cukup layak buat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Tapi tetap perlu waspada, terutama di titik-titik tertentu. Untuk permukaan jalan, aspalnya sebagian besar bagus. Tapi ada beberapa titik yang udah mulai rusak, tambalan, bahkan kadang bergelombang, terutama setelah musim hujan. Kiri kanan jalan juga sering dikelilingi pepohonan rindang, bukit, dan kadang jurang di sisi jalan. Jadi, kalau berkendara malam atau saat hujan, ekstra hati-hati ya brosis. Oh iya brosis, riding kali ini kita lakuin pas hari Kamis alias hari kerja. Bisa dibilang ini waktu yang paling ideal buat nikmatin jalur menuju Pelabuhan Ratu. Jalanan relatif sepi, kendaraan yang lewat cuma sesekali aja. Biasanya mobil warga lokal, truk, atau motor warga sekitar. Suasana jadi lebih santai, nggak perlu sering-sering ngerem mendadak, dan kita bisa lebih fokus nikmatin pemandangan sepanjang jalan. Beda cerita kalau kita lewat sini pas hari Sabtu, Minggu, atau long weekend. Jalur ini bisa padat banget, terutama pas udah deket ke area pantai. Banyak mobil pribadi, bus pariwisata, bahkan rombongan touring dari kota-kota lain juga turun ke sini. Nah, karena kita ridingnya pas weekday, jadi kita bisa leluasa berhenti di spot-spot yang menarik tanpa ganggu lalu lintas. Gak ada desakan, gak ada klakson yang buru-buru. Pokoknya vibes riding hari ini tenang banget. Buat kalian yang pengen touring ke Pelabuhan Ratu dan bener-bener pengen nikmatin perjalanan, gua saranin sih cobain riding di hari kerja kayak gini.
Brosis, sekarang kita udah mulai masuk ke jalur yang menurut warga lokal sering disebut sebagai Kelok 9. Jangan salah, ini bukan Kelok 9 yang ada di Sumatera Barat ya. Tapi di sini warga sekitar menyebutnya begitu karena memang jalanannya berkelok tajam berkali-kali dalam jarak yang lumayan pendek. Kelokan demi kelokan menyambung terus dengan kontur jalan yang naik turun, sisi kanan kiri kadang langsung jurang, kadang dikelilingi hutan atau semak belukar. Jadi di sini kita harus ekstra hati-hati. Kurangi kecepatan, jaga jarak sama kendaraan di depan, dan selalu siaga sama blind spot karena banyak tikungan yang nutup. Buat motoran sih seru banget, apalagi kalau suka jalur menantang. Tapi tetap, safety nomor 1. Pastikan pengereman pakem dan posisi tubuh harus stabil waktu nikung. Sekarang kita masuk ke kawasan yang kiri kanan jalannya dipenuhi pohon jati. Rimbun, tinggi-tinggi, dan daunnya udah mulai menguning karena lagi musim kemarau. Suasananya adem banget. Cahaya matahari masuk di antara sela-sela ranting, bikin efek bayangan di aspal yang keren kalau terekam kamera. Tapi jangan sampai terlena sama pemandangannya ya. Di sini juga banyak kelokan, dan karena jalanannya agak sempit serta tertutup pepohonan, pandangan jadi terbatas. Apalagi kalau habis hujan, daun jati yang jatuh ke jalan bisa bikin licin. Yang unik, aroma khas pohon jati juga kerasa banget di area ini. Mungkin karena udah masuk daerah dataran rendah, udara mulai hangat, dan angin bawa aroma tanah kering dan dedaunan. Kita sempat pelan-pelan di sini. Selain buat nikmatin suasana, juga karena jalur ini cocok banget buat foto-foto. View-nya klasik banget. Jalan berkelok, dikelilingi pepohonan tinggi, dan cahaya natural yang masuk dari sela-sela ranting. Cakep. Dan akhirnya Brosis, tinggal selangkah lagi kita sampai di tujuan akhir kita, Pantai Pelabuhan Ratu. Sekarang kita udah masuk ke daerah Bagbagan. Ini tandanya garis pantai udah bener-bener deket banget. Udah kerasa angin laut yang kencang, udara lembab, dan aroma khas garam laut mulai nyambut kita dari kejauhan. Suasana jalan juga mulai berubah. Tadi masih rindang dengan pohon-pohon jati, sekarang
sekarang makin terbuka. Banyak rumah warga, warung makan, penginapan lokal, dan papan-papan petunjuk ke arah pantai. Oke brosis, sekarang kita udah di ujung perjalanan. Di depan kita sebentar lagi bakal belok ke arah pantai Batu Bintang. Salah satu spot yang nggak begitu rame, tapi view-nya keren banget. Jalur ke sana lumayan unik, karena kita akan melewati kawasan PLTU Pelabuhan Ratu dulu. Bangunannya gede, dengan cerobong tinggi menjulang, dan di sekitarnya cukup terbuka, jadi kelihatan jelas dari jalan. PLTU ini salah satu sumber listrik utama di wilayah Sukabumi dan sekitarnya. Dari sini, listrik disalurkan ke berbagai daerah di Jawa Barat. Bangunannya mungkin terkesan industrial banget, tapi justru itu yang bikin jalur ini terasa beda. Saat kita lewatin PLTU, suasana jalan agak sepi dan terbuka. Udara mulai lebih hangat karena udah dekat banget sama pantai. Jalannya sendiri cukup lebar, tapi tetap harus waspada karena ada beberapa truk proyek atau kendaraan berat yang keluar masuk. Dari sini tinggal beberapa menit lagi, kita bakal langsung disambut sama suara ombak dan view pantai Batu Bintang yang khas banget dengan batuan besar di sisi pantainya. Oke brosis, kita udah sampai. Gua pamit dulu, sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Salam satu aspal, safety